Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas F yang terdiri dari Pak Budi Ariwibowo Asri, saya sendiri Manlaima Padaridi, kemudian Pak Faris Islam akan mempresentasikan terkait paper review, di mana paper review ini judulnya adalah A Framework for Implementing Quality Function Deployment atau QFD for Utility Services. Outline-nya terdiri dari yang pertama adalah abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, studi kasus, ISCO, kemudian kerangka kerja QFD untuk layanan kualitas, dan kesimpulan. Yang pertama, abstrak, kelangsungan hidup di organisasi ini itu menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, di mana penerapan fungsi kualitas atau QFD ini merupakan alat yang efisien untuk memprioritaskan persyaratan pelanggan dan merupakan solusi teknis yang diidentifikasi hubungan di antara solusi teknis. Dalam penelitian kali ini itu rumah kualitas atau HOQ itu telah digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk mengimplementasikan QFD untuk layanan kualitas. Kerangka kerja ini didasarkan pada metrik hubungan, metrik teknis, dan metrik korelasi. Kemudian ada data suara pelanggan atau yang kita kenal WAT dikumpulkan dari pelanggan perusahaan layanan utilitas melalui wawancara atau kuesioner. Kemudian ada how yang diidentifikasi dari para ahli yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian telah diidentifikasi dari penelitian ini bahwa adopsi teknologi baru itu inti dari solusi persyaratan pelanggan. Inovasi dalam penelitian ini adalah bahwa sedikit atau tidak ada pekerjaan yang telah dilaporkan yang menunjukkan jalur untuk mengubah dari model pembeli tunggal ke model persaingan grosir menggunakan QFD tadi. Dan pendahuluan terkait penelitian ini, di mana ada perusahaan pembangkit dan distribusi listrik itu menghadapi masalah serius akibat harga bahan bakar yang fluktuatif dan permintaan listrik itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga kemajuan teknologi dan persaingan internasional juga telah memberikan tekanan pada perusahaan-perusahaan ini. Karena pelanggan makin hari itu semakin menyadari terkait kualitas, khususnya pelayanan ya. Terkait kepuasan pelanggan itu menjadi suatu hal yang paling penting di dalam perusahaan itu dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan fungsi kualitas atau KFD ini merupakan metode untuk mengidentifikasi masalah, kemudian memprioritaskan solusi, dan merencanakannya dengan tepat. KFD ini mendukung filosofi perencanaan produk atau layanan, sehingga sangat tepat untuk memecahkan masalah terkait layanan. Penerapan KFD yang benar ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang teknik produksi dan waktu pengembangan. Kemudian, House of Quality atau HOQ merupakan salah satu alat KFD yang menafsirkan suara pelanggan ke dalam spesifikasi produk. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami kepada Pak Faris Maricar, dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi untuk review paper pada hari ini, yaitu tinjauan pustaka, di mana ini ada tahapan House of Quality, di mana tahapan-tahapannya itu yang pertama itu persyaratan pelanggan, yang kedua itu solusi teknis, yang ketiga itu matriks hubungan antara persyaratan pelanggan dan solusi teknis, yang keempat itu korelasi antara matrik korelasi solusi teknis. Yang kelima itu matrik teknis. Yang keenam itu matrik perencanaan. Dan terakhir itu ada CV. Kemudian klasifikasi persyaratan pelanggannya itu terbagi tiga, yaitu persyaratan yang diharapkan, persyaratan yang terekspos, dan persyaratan yang menggairahkan. Nah, ini dapat kita lihat untuk model dari paper yang dijelaskan dalam paper kali ini tuh dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian dilanjut untuk metode penelitian. Jadi metodologi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif termasuk wawancara melalui kuesioner terstruktur dianggap paling tepat untuk penelitian ini.
Ada 7 tahapan penelitian yang eh, yaitu satu tinjauan pustaka terperinci terkait CFD, House of Quality, dan implementasi CFD di negara berkembang. Kemudian perusahaan studi kasus yang menyediakan layanan utilitas dipilih untuk pengembangan House of Quality. Yang ketiga itu identifikasi persyaratan pelanggan melalui wawancara, melalui kuesioner semi terstruktur. Yang keempat itu identifikasi solusi teknis dari masalah yang dihadapi pelanggan. Yang kelima itu pengembangan matriks hubungan dan matriks korelasi. Dan yang keenam itu matriks hubungan dan bobot suara pelanggan yang diperoleh melalui analisa regresi. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan kerangka kerja CFD berdasarkan matriks hubungan, matriks teknis, dan matriks korelasi. Kemudian ini adalah contoh studi kasus ISCO, di mana di ISCO itu fungsinya itu menjual dan mendistribusikan listrik di kota-kota utama, di daerah Punjab dan di daerah Kashmir, di mana jutaan orang dilayani langsung oleh ISCO. Masalah utamanya itu pemutusan daya yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kemudian tujuan ISCO itu satu, meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kedua mengurangi kerugian jaringan, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan perolehan pendapatan. Di sini kita dapat lihat contoh suara pelanggan itu apabila analisa regresi linear yang digunakan untuk menganalisa respon kuesioner, persyaratan pelanggan diidentifikasi dalam wawancara dengan pelanggan perusahaan terpilih, persyaratan pelanggan beserta persentase rata-ratanya, kemudian analisa ini menggunakan aplikasi yaitu Minitab. Kemudian suara tim teknis yaitu pada tahapan ini para ahli teknis diminta untuk mengusulkan solusi dari setiap persyaratan pelanggan yang disebut sebagai deskriptor teknis. Misalnya, para ahli diminta untuk mengusulkan solusi untuk persyaratan pelanggan. Contohnya itu pembacaan meteran yang akurat. Profesional teknis mengusulkan sejumlah solusi dengan lebih menekankan pada adopsi teknologi baru. Kemudian ketiga itu matriks antara persyaratan pelanggan dan deskriptor teknis. Profesional diminta untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman mereka sehingga setiap permintaan pelanggan dapat dipenuhi dan hubungan dapat dibangun antara apa dan bagaimana. Metode penelitian numerik digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara what dalam kurang yaitu suara pelanggan dan how atau deskripsi teknis. Kemudian materi prioritas description teknis. Matrik ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi deskriptor teknis yang paling sensitif. Bobot absolut deskriptor teknis diprioritaskan dalam urutan tingkat sensitivitas. Kemudian untuk kerangka kerja KFD untuk layanan kualitas nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Budi Aribowo Asli. Untuk Bapak Budi Aribowo Asli dipersilahkan. Terima kasih Mas Faris, Pak Ridi. Saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja KFD untuk layanan kualitas. Bisa dilihat sebelah kiri itu adalah kerangka kerja KFD untuk layanan kualitas, layanan utilitas. Terdiri dari tiga, yaitu yang pertama otorisasi layanan pelanggan yang ada dan desentralisasi. Otorisasi layanan pelanggan secara langsung terkait dengan sistem komputerisasi terdesentralisasi serta pemulihan kesalahan dan pencegahan. Misalnya, jika pelanggan baru menginginkan sambungan listrik, prioritasnya yang paling rendah adalah pengajuan secara manual. Yang kedua, berfokus pada karyawan dan ERP atau SAP. Solusi manajemen sistem termasuk ERP dan SAP diusulkan oleh para ahli yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Layanan pelanggan yang efisien dan memperbaiki masalah terkait waktu. Yang ketiga, penyeimbangan permintaan atau penawaran, penyeimbang beban, dan pembacaan meteran yang akurat. Para profesional ISCO menginformasikan bahwa prosedur pembelian meteran listrik baru yang rumit merupakan akar penyebab masalah. Oleh karena itu, direkomendasikan agar meteran listrik dalam jumlah yang cukup tersedia di tingkat subdivisi. Dan ISCO harus mengadopsi metode yang lebih mudah untuk pembelian material. Lanjut. Kesimpulan, implementasi penelitian ini diterapkan di sebuah perusahaan penyedia listrik yaitu ISCO.
Kerangka kerja ini lebih mengutamakan untuk peningkatan layanan utilitas. Terdapat 3 kerangka, yaitu yang pertama input. Sebuah perusahaan penyedia listrik atau WESCO dipilih untuk mengembangkan kerangka kerja tersebut. Kerangka kerja tersebut didasarkan pada kebutuhan pelanggan, deskriptor teknis, matriks hubungan, matriks teknis, dan matriks korelasi yang merupakan komponen HOQ. Yang kedua, tool and techniques. Analisis regresi linear yang digunakan untuk memberikan bobot pada persyaratan pelanggan. Studi ini memaparkan 13 persyaratan pelanggan yang perlu ditangani. 13 deskriptor teknis diusulkan oleh para ahli untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Berdasarkan penilaian para ahli teknis, adopsi teknologi baru ditemukan sebagai solusi teknis dengan prioritas tertinggi, diikuti oleh layanan pelanggan yang efektif, dan dengan fokus pada karyawan dan layanan daring atau online. Dan kerangka yang ketiga yaitu output. Kerangka kerja KFD telah diusulkan yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan merupakan lapisan teknis yang paling penting. Lapisan dalam merupakan lapisan teknis yang paling penting. Lalu lapisan antara yang berisi deskriptor teknis yang berhubungan positif dengan deskriptor teknis yang tersedia di lapisan dalam. Dan lapisan terluar merupakan deskriptor teknis yang berhubungan positif kuat dengan deskriptor teknis tetangga di layanan lapisan antara. Kerangka kerja yang dikembangkan memberitahu para pengambil keputusan tentang deskriptor yang paling sensitif dan paling tidak sensitif. Para pengambil keputusan dapat mengidentifikasi prioritas satu deskriptor dan meningkatkan layanan pelanggan sesuai dengan itu. Penataan deskriptor teknis dengan cara yang diusulkan dalam kerangka kerja membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi solusi masalah dengan mudah. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan dan saran. 1. Kelebihan. Sangat relevan untuk diterapkan di perusahaan penyedia jasa layanan karena metode yang terorganisasi. 2. Adaptif dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang layanan. 3. Fleksibel. Artinya kerangka kerja metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 4. Kerangka kerja dengan metode ini memudahkan decision maker untuk menentukan prioritas mana yang paling berdampak besar. 3. Kekurangan. 1. Hanya dijelaskan bersifat metode kualitatif. 2. Belum terbukti applicable untuk masalah di negara maju. Dan yang ketiga, sampel kuesioner belum berupa perbandingan, hanya berupa input masukan. Dan terakhir, saran. Saran untuk IESCO adalah metode penelitian agar dapat dikembangkan juga ke dalam metode kuantitatif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada masukan dan inputan, silakan. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.